warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak diberikan kepada kita, yang juga termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Allah izinkan kita untuk hadir di majelis ilmu. Kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia ini. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Insyaallah sore hari ini pertemuan kita yang terakhir, bagian ketiga, di mana kita membahas tentang Kitabul Ghaflah, kitab tentang kelalaian, karya Syekh Sa'id ibn Ali ibn Wahhaf Al-Qahtani, pengarang kitab Hisnul Muslim. Dan kita sudah sampai di pembahasan terakhir, yaitu tentang bagaimana cara kita ilajul ghaflah, bagaimana cara kita mengobati sifat ghaflah. Kita ulangi sedikit saja bahwasanya ghaflah itu adalah sifat lalai. Ya, sifat lalai. Dan sifat lalai berbeda dengan sifat lupa. Kalau lupa itu bukan atas kehendak dia, bukan sengaja, tidak sengaja, ya. Akan tetapi lalai itu dia lalai atau dia lupa karena sesuatu yang dia lakukan juga sehingga menjadikan dia lalai. Dan sifat lupa tidak tercela, tapi sifat lalai itu tercela. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala takun minal ghafilin." Jangan kalian termasuk orang-orang yang lalai. Allah tidak mengatakan jangan termasuk orang-orang yang lupa, karena lupa secara definisi dia tidak niat. Tapi kalau lalai, dia yang menjadikan akhirnya dirinya itu lalai. Ya, dan di situ banyak. Yang maksudnya di sini adalah lalai dari syariat Allah Subhanahu wa taala, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai dari perintah Allah, lalai dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kemarin kita sudah bahas, ya. Di antaranya yaitu adalah jauh dari rahmat Allah. Tanda-tanda orang yang lalai itu adalah dia mulai bermalas-malasan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diri kita ini sudah mulai lalai dan kita sadar kita ini sering lalai, ya. Sering lalai, sering melakukan yang diharamkan dan meninggalkan yang diperintahkan. Maka kalau kita sudah sadar saya ini sering lalai dan lalai itu sifatnya manusia, maka di sini penulis memberikan ilajul ghaflah. Cara mengobati sifat lalai yang berkepanjangan di dalam diri manusia seperti apa? Yang pertama, mengobati sifat lalai pada manusia yang pertama yaitu adalah al-ilmu. Dengan ilmu, dengan belajar. Ya. Belajar mengetahui Allah, belajar mengetahui Nabi Allah Subhanahu wa taala, belajar mengetahui agama Islam, ya, dengan dalil-dalil. Karena kalau orang tidak punya ilmunya, dia tidak tahu mana yang harus saya tinggalkan dan mana yang harus saya lakukan. Orang kalau tidak tahu ilmunya, dia tidak tahu dosa dan dia tidak tahu pahala. Kalau dia berilmu, maka dia tahu dosa, maka dia menghindari terjerumus atau terjatuh ke dalam dosa tersebut. Yang mana dosa ini kalau terus-menerus dilakukan menjadikan manusia itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu syar'i, ya, ilmu syar'i bukan ilmu dunia. Menuntut ilmu syar'i itu bagi muslim hukumnya wajib. Karena kalau dia tidak menuntut ilmu syar'i, dia tidak tahu cara sholat. Padahal sholat wajib.
Kalau dia tidak menuntut ilmu syar'i, dia tidak tahu cara mentauhidkan Allah. Padahal mentauhidkan Allah wajib. Di dalam syahadat itu intisari adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia tidak punya ilmu, dia nggak tahu cara puasa. Padahal puasa itu rukun Islam. Kalau dia nggak punya ilmu, dia nggak tahu cara berzakat. Padahal zakat itu rukun Islam. Ya. Kan menuntut ilmu nggak harus masuk pesantren. Tinggal tanya ustadz. Tanya ustadz, itu menuntut ilmu. Ya. Maka menuntut ilmu ini luas. Tidak hanya di bangku-bangku pesantren. Bahkan tidak hanya menuntut ilmu itu berarti harus duduk di satu tempat dengan orang tertentu saja, tidak. Siapapun yang bisa memberikan kita maklumat tentang Islam dan itu ada dalilnya, tidak menyelisih syariat, maka itu adalah kita mencari, minta kepada dia ilmunya, maka kita sedang menuntut ilmu di situ. Dan dalilnya banyak. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka ilmu ini yang paling penting. Berilmu ini yang paling penting. Ya, kita butuh ilmu dimanapun. Kita butuh ilmu lebih banyak dari kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Makan dan minum dibutuhkan saat butuh saja. Ketika 3 kali sehari lah mungkin. Atau mungkin ada yang lebih dari itu. Tetapi ilmu kita butuh setiap saat. Biar ketika kita hidup itu, kita tidak melakukan kesyirikan, kemaksiatan, itu harus ada ilmunya. Ya. Jangan sampai kita meremehkan adanya ilmu ini. Ya. Yang akhirnya pertama meremehkan ilmu. Lama-kelamaan akhirnya menghina orang yang berilmu. Contohnya, masa gitu doang nggak boleh sih? Apa-apa nggak boleh. Islam ini katanya rahmatan lil alamin. Kok apa-apa nggak boleh sih? Kira-kira yang diharamkan Islam sama yang dihalalkan Islam banyak mana? Banyak yang halal. Kalau kamu merasa, aduh kok apa-apa nggak boleh. Berarti kegiatanmu kebanyakan haram. Aduh Islam kok berat sekali ya. Ini syariat-syariat wajib berat sekali. Kalau berat bagimu, berarti kamu terbiasa tidak melaksanakan perintahnya. Makanya masih berat. Kita harus berilmu. Nanti kalau tidak berilmu, di akhir tahun, masa mengucapkan Natal doang tidak boleh sih? Kan cuma ucapan saja, bentuk toleransi. Nanti lama-kelamaan jatuhnya kemana? Jangan terlalu belajar agama lah, nanti mabuk agama. Mabuk agama. Apa mabuk agama? Mabuk itu konotasi negatif. Jangan kebanyakan bernafas lah, nanti kamu mabuk oksigen. Jangan kebanyakan minum air putih, mabuk banyu putih. Ya, tidak ada. Kalau itu hal baik, silahkan diperbanyak. Ya. Gampang menepisnya itu. Dan itu tidak keluar dari lisan orang yang berilmu. Ya. Maka kita berilmu biar kita tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara mengobati biar sifat lalai kita ini tidak terus-menerus makin parah, akhirnya kita malah justru naudzubillah min dzalik kufur, melakukan kekufuran kepada Allah. Yang kedua adalah zikrullahi ta'ala ala kulli halin. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Dan dalilnya banyak di Al-Qur'an. Ya. Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan sekali-kali kamu melakukan kekufuran. Ya. Zikir. Zikir ini sangat penting bagi seorang muslim. Ya. Zikir ini sangat penting bagi seorang muslim. Bahkan di hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, permisalan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu seperti al-hayyu wal mayyit, orang yang hidup dan orang yang mati. Bukan jasadnya mati, hatinya mati. Di dalam riwayat ini disebutkan, perumpamaan rumah yang tidak dibacakan zikir kepada Allah di dalamnya dan rumah yang dibacakan itu seperti rumah yang hidup dan rumah yang mati. Ya. Jadi kalau kita ini Pak, di keluarga kecil kita harus punya waktu yang disepakati bersama. Ini adalah
waktu untuk beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Tidak ada gadget di situ, tidak ada TV di situ, tidak ada HP di situ, tidak ada apapun. Silakan disepakati kapan yang paling enak. Ya. Biasanya yang paling nikmat tuh ya ba'da maghrib ke isya misalkan. Ya. Ba'da maghrib ke isya semuanya baca Quran. Tidak ada yang pegang HP, TV mati, kalau perlu wifi di rumah yang dimatikan dulu. Ya. Jangan deh, wifi-nya biasanya nyantol CCTV, jangan. Tidak ada gadget sama sekali, dari maghrib sampai isya kita baca Quran semuanya. Baca Quran semuanya. Kalau ternyata di keluarga kecil kita tidak punya kebiasaan itu, terus apa? Apa yang menjadikan kita seorang muslim itu? Maka kita pemimpin, bapak-bapak di sini, para suami harus punya waktu. Misalkan ba'da subuh nggak ada yang tidur semua misalkan, ya bagus, silakan dibuat. Atau ba'da ini, ba'da itu misalkan. Ya. Ba'da isya setengah jam misalkan. Harus punya waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rumahnya seperti kuburan. Tidak ada disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada disebutkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang nomor 2, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat Allah ini menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukanlah dengan berzikir kepada Allah hati tenang. Jadi kalau orang yang mungkin ya, orang yang dia punya was-was di hati, ya, dia punya apa istilah sekarang, anxiety, ya, atau was-was di hati, itu dengan berzikir kepada Allah. Coba berzikir kepada Allah itu bukan hanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan cuma itu. Berzikir kepada Allah itu berarti selalu mengingat Allah bahwa semua tindak tanduk saya, apapun yang saya lakukan, ini semua sudah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari cara untuk sembuh atau cara untuk selamat dari berbagai macam penyakit hati itu dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhtiarkan apa yang halal, sisanya kalau ada yang tidak bisa kita kendalikan, berarti tidak usah dikendalikan. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Yang tidak bisa kita pegang, kita tidak usah pegang. Gampang. Gampang, sebenarnya gampang. Ya. Maka ini yang harus diingat terus. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, obat untuk dari sifat lalai yang ketiga, yaitu adalah majalisu dzikri ilajun li ghaflatil qulub. Majelis zikir, maksudnya majelis yang di situ disebut Allah Subhanahu wa taala, disebut ayat-ayat Allah, disebut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu obat dari hati yang sudah terlalu jauh. Ya. Tapi ingat, kajian menuntut ilmu yang bisa mendatangkan hati kita kembali kepada Allah itu kajian yang ilmiah, yang di situ membahas qala Allah, qala Rasul. Membahas tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Bukan yang kajiannya datang, yang dibahas adalah urusan dunia lagi. Ya. Percintaan misalkan. Ya. Atau ya berbagai macam hal lah. Yang di situ harusnya kalau orang yang benar-benar mau menuntut ilmu itu harusnya agak risih lah, aneh. Apa ini? Maka di situ harus jelas kajiannya. Oh ini yang dibawakan adalah qala Allah, qala Rasul. Bukan pendapat saya, menurut saya. Biasanya seperti ini. Mayoritas orang seperti ini, maka seperti ini. Ya, kita mengikuti qala Allah dan qala Rasul. Dan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya pernah mengatakan kepada para sahabatnya, mari kita duduk, kita beriman 1 jam. Maksudnya Nabi itu mengajak para sahabatnya untuk mungkin sudah terlalu jauh dari syariat, dari keimanan, didatangkan disuruh, ayo duduk kita beriman beberapa saat. Beriman itu maksudnya menambah iman kita beberapa saat dengan duduk. Membahas ayat-ayat Allah Subhanahu, membahas hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sudah terlalu jauh itu, mungkin kita perlu menuntut ilmu kembali. Ya.
Kita kembali melihat saudara-saudara kita yang rajin mengikuti kajian, menuntut ilmu. Biar kita tidak silau dengan kehidupan dunia terus, ya, tidak silau terus. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat dengan taman surga maka mampir. Para sahabat tanya, "Wa mariyadul jannah?" Apa itu ya Rasulullah, taman-taman surga? Qalu hilaqudz dzikr. Ada majelis-majelis yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan hilaqudz dzikr ini maksudnya apa? Pokoknya setiap tempat yang di situ membahas syariat Allah, fikih, hadis, tauhid, tafsir. Maka itu termasuk dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus maksa ya, memaksakan diri kita untuk menuntut ilmu. Enggak bisa kita nantilah tunggu saya sudah dapat hidayah dan menunggu hati saya tergerak untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Kalau menunggu hatinya yang menggerakkan sulit, karena nafsu, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu pasti ngarahinya ke yang buruk. Maka apa? Kita yang kekang nafsu itu, ayo kita pergi ke kajian. Tidak bisa, saya nunggu nantilah, nunggu sudah siap saya untuk bisa kajian. Itu termasuk talbis iblis. Menunda-nunda seseorang untuk melakukan suatu kebaikan. Seolah-olah dia bilang nanti itu, nanti dia masih hidup. Bagaimana kalau ternyata nanti terus, iblis nanti aja, nanti terus mati tiba-tiba. Ya. Kalau sudah terbetik di hati kita mau melakukan suatu kebaikan, langsung kita lakukan saat itu juga. Ya. Contohnya yang sering kejadian itu kalau orang sedekah, Pak. Kalau kita sudah terbetik ada kesempatan sedekah di depan kita, terus kita langsung sedekah saat itu, saya 100.000 lah langsung masukin. Itu kalau sudah terbetik langsung saat itu juga harus ditunaikan, Pak. Jangan, aduh saya entar dulu lah. Oh saya ke wudhu dulu atau nanti setan itu bisa merubah. Jangan 100.000 lah, eman banget 100.000. 50.000 aja. Dan terus menerus, bahkan bisa jadi tidak jadi nanti. Jadi kalau ada kesempatan beramal langsung kita lakukan. Ya. Meskipun nanti mungkin setelah kita berhasil lakukan saat itu, setan datang lagi dengan menjadikan kita nyesel. Aduh, mana-mana 1.000. Kita lawan. Yang penting amalannya sudah dilakukan. Yang penting amalannya sudah dilakukan dulu. Tinggal kita berjihad untuk mendapatkan niat yang sempurna dalam melaksanakan amalan yang barusan. Ini perlu memaksa. Perlu memaksa. Yang keempat, obat lalai yang keempat. Ya. Obat lalai yang keempat adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Bahkan ini a'dhamul dzikri wa a'dhamul ilaj lil ghaflah. Obat yang paling kuat, manjur, besar terhadap kelalaian itu membaca Al-Quran. Kita tanya, apalagi kita berada di bulan yang mulia ini. Coba kita sudah berapa banyak kita membaca Al-Quran. Ya, berapa banyak kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang pada kalian peringatan dari Rabb kalian dan obat terhadap apa yang ada di hati dan petunjuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Kita sudah sering dengar Al-Quran itu obat, Al-Quran itu obat. Sahih. Dan Al-Quran itu bukan obat yang dipakai untuk meruqyah tok. Jangan sampai kita Al-Quran adalah obat untuk yang kesurupan misalnya. Enggak. Ya. Obat untuk hati. Obat untuk hati kita. Kita membaca Al-Quran. Kalau kita masih mempertanyakan, bagaimana caranya baca Quran ucuk-ucuk sembuh hatinya? Ya. Bagaimana menjelaskan bahwa secara ilmiah bahwa saya baca Quran bisa tiba-tiba menyembuhkan penyakit hati? Bagaimana jelasinnya, Pak? Ya nggak perlu dijelasin. Allah yang bilang kok, syifa'un lima fis sudur, obat bagi apa yang ada di dalam hati. Di ayat yang lain, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatun lil mu'minin, dan kita turunkan dari Al-Qur'an itu yang mana itu sebagai obat dan sebagai rahmat untuk kaum mukminin. Kalau Allah sudah bilang, masa kita masih pertanyakan sih?
Kalau Allah sudah bilang, perkataan siapa lagi yang paling bisa dipercaya selain perkataan Allah Subhanahu wa taala? Sama halnya di hadis di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan perkaranya dimudahkan. Takwa dikasih solusi. Takwa diberikan jalan kemudahan. Terus kita tanya, apa hubungannya saya bertakwa sama Allah, terus tiba-tiba urusan saya dimudahkan? Bagaimana menjelaskan korelasinya secara ilmiah, saya takwa tiba-tiba dimudahkan urusannya? Bagaimana jawabnya, Pak? Tidak usah ditanya, cari bagaimana. Lah Allah yang ngomong, masa kita masih bilang, bagaimana ya Allah? Masa sih takwa tiba-tiba urusan mudah? Kemaki ini Pak namanya. Allah sudah bilang, pencipta kita yang bilang, yang menciptakan bumi, yang menciptakan masalah itu, yang ngasih tahu caranya, kok kita nggak percaya itu loh. Nah ini berarti mempercayai ayat Allah itu tidak pakai otak. Pakainya apa? Pakainya hati. Pakainya hati. Ya. Kalau kita berikan dalil ini kepada orang-orang yang tidak mau percaya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu tidak percaya dengan Tuhan, dia tidak akan bisa. Dia harus mana? Harus ada buktinya lah. Secara konkret dan jelas misalnya. Bukan otaknya yang buta, ya. Sesungguhnya yang buta adalah hatinya. Nah, kalau kita sudah dihadapkan, kita percaya. Saya percaya. Mungkin saya banyak masalah, saya butuh kemudahan, caranya saya bertakwa kepada Allah. Saya memperbanyak sholat saya memperbanyak sedekah saya memperbanyak istighfar saya. Ya. Taib, yang kelima. Cara mengobati sifat lalai dari manusia yang kelima, yaitu adalah mana? Oh ini. At-taubah wal istighfar. Taubat dan istighfar, dan dalilnya sangat banyak sekali. Ya. Bahwasanya istighfar dan taubat ini titik balik seseorang dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat dalam suatu hadis pernah ketika Nabi sedang duduk, sahabat itu menghitung Nabi sedang beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Nabi beristighfar dalam satu kali duduk 100 kali istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri pun juga mengatakan, ya, ini astagfirullah wa atubu ilaihi aktsar min sab'ina marrah, lebih banyak dari 70 kali. Aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Maka kalau kita sudah lalai, kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mudah-mudahan mengembalikan kita dari jalur lalai yang semakin jauh. Dan ini bisa dilakukan setiap hari. Ini berkali-kali saya jelaskan, berbagi ilmu kepada para pendengar, maka akan saya jelaskan lagi. Jangan kita tertipu dengan tipuan iblis yang mengatakan kamu jangan taubat dulu sekarang, taubatmu nanti saja kalau kamu sudah tidak akan melakukan dosa lagi. Kalau kamu taubat sekarang ternyata besok dosa lagi, kan munafik namanya. Buat apa taubat sekarang? Mending taubat sekalian di akhir nanti. Ini kalau godaan iblis di otak kita yang menyampaikan seperti itu, jangan percaya. Karena apa? Tandingannya Allah dan Nabi-Nya sudah banyak menjelaskan di dalam syariat. Nabi beristighfar dan taubat sehari 100 kali. Apakah berarti besok kalau taubat lagi berarti taubat yang kemarin tidak sah? Kata siapa? Ya. Kita taubat sekarang, hari ini, benar-benar bertobat, menyesal berdosa, langsung memutus segala hal tentang dosa tersebut dan niat untuk saya nyesel, saya nggak mau ngulang lagi. Toh ternyata besok terulang lagi, maka taubatnya tidak batal yang kemarin. Nabi mengatakan kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu
sangat sering melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang sangat sering melakukan kesalahan adalah orang yang sangat sering taubat. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini. Beliau menjelaskan seorang hamba dosa 1 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Kalau di setiap dia dosa itu dia bertaubat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dosa sekali, 10, 100, 1000 kali, kalau dia dari semua dosa itu taubatnya cuma sekali, juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan termakan nanti saya tobatnya setelah berangkat umroh lah. Saya tobatnya setelah haji lah. Siapa yang bilang kita akan hidup sampai kita umroh atau sampai kita haji? Tobat sekarang. Malam ini kita tobat. Dengan yakin, saya nggak akan, ya Allah, saya nyesel banget, saya nggak mau ngulangi lagi sudah. Semua kesempatan saya untuk saya berdosa, saya tidak mau ulangi lagi. Ternyata kok besok ngulangin lagi, taubat lagi. Taubat lagi. Ya. Karena apa? Kalau menunggu momen saya tidak akan berdosa lagi untuk taubat, tidak akan ada momennya. Tidak akan ada momennya seorang muslim tidak lagi berdosa. Yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya engkau berdosa, melakukan dosa pagi dan siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku mengampuni semua dosa. Kita tobat setiap hari. Tobat setiap hari itu bukan munafik. Tobat setiap hari itu menunjukkan saya dosanya banyak, makanya tobat saya setiap hari. Dengan catatan setiap tobat yang dilakukan pun serius saat tobatnya. Bukan ketika tobat hari ini sudah ngangen-ngangen, besok saya akan melakukan lagi sih. Itu bukan tobat namanya. Tobat setiap hari boleh, tapi setiap tobatnya itu tenanan. Bukan justru meremehkan tobat itu. Ini jangan sampai kita termakan tipuan iblis. Menunda-nunda orang tobat, tiba-tiba mati sebelum tobat. Na'udzubillah min dzalik. Yang keenam, obat untuk sifat lalai yang keenam, yaitu ad-du'a wat tadarru' ilallah ta'ala. Berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan jika hambamu bertanya kepadamu di mana aku, Allah Subhanahu wa taala maksudnya, aku maha dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengistijabahi doa seorang hamba yang berdoa. Lihat. Ayat ini berada di surat Al-Baqarah ayat 186. 183 itu ya ayuhan nas kutiba alaikumus siyam. Tentang apa? Puasa. Ayat selanjutnya 184. Ayyamam ma'dudat. Hari-harinya cuma terbatas. Barang siapa yang sakit dan safar maka boleh mengganti di hari lain. 184 masih tentang puasa. 185 syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan puasa bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. 185 pun masih membahas tentang puasa. Lihat 186 ujuk-ujuk bahas doa. 187 uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan malam hari di bulan puasa untuk berhubungan laki-laki dan suami dan istrinya. Kenapa di tengah-tengah ayat yang tentang puasa ada ayat tentang doa? Wa iza sa'alaka ibadi, enggak ada hubungannya sama doa sama puasa sama sekali. Maka ulama menjelaskan ini maksudnya adalah penting dan sangat dianjurkan berdoa di bulan puasa. Memperbanyak doa di bulan puasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, Nabi mengatakan, man lam yas'alillah yaghdabu alaihi. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, Allah akan marah padanya. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa aja itu ibadah. Padahal kalau kita lihat, doa itu fasilitas dari Allah untuk kaum mukmin kalau meminta sesuatu kebutuhan. Nyatanya bukan cuma itu, doa itu sendiri saja sudah ibadah. Karena doa itu berarti kita menjatuhkan semua kesombongan dan takabur kita, tunduk di bawah Sang Pencipta, meminta kebutuhan kepadanya. Maka doa itu bentuk ketauhidan, salah satu dari bentuk ketauhidan. Lah kalau orang sudah tidak mau doa lagi, itu orang yang sudah jumawa,
besar kepala, merasa urusan dunia sudah lancar, saya tidak butuh lagi bantuan dari Allah, saya tidak butuh minta apa-apa dari Allah, urusan hidup saya sudah gampang, urusan rumah saya aman, ekonomi saya lancar, anak-anak saya sehat, tidak ada yang nakal, semuanya sekolah baik-baik. Nggak usah doa, saya sudah aman hidup saya. Orang yang dijauhkan dari sifat berdoa adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak doa. Kita doa, ya Allah, jauhkan saya dari berbagai macam kelalaian. Jauhkan saya dari dosa. Ya. Nuasil yang nomor 8. 7. Obat lalai yang ketujuh adalah al-muhafadhatu 'ala salawatil khamsu ma'al jamaah. Menjaga sholat jamaah sebagai laki-laki. Ya. Menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Nabi SAW mengatakan, man hafadha ala haula'is salawatil maktubat lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang menjaga 5 sholat fardu dalam sehari, tidak akan dia tertulis ke dalam orang-orang yang lalai. Karena 5 waktu dijaga, berarti kan setidaknya dia 5 kali dalam sehari selalu ingat Allah, tidak lalai. 5 kali, 5-5-nya dijaga. Ya. 5-5-nya dijaga. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jangan kita sepelekan sama sekali. Kemudian, dan sholat nih ya penting ya Pak. Sholat nih penting. Sholat itu tanda paling mudah kita tahu orang ini muslim, oh dia sholat. Ya. Paling gampang. Kalau tanda paling gampang saja kita tidak terlihat sholatnya, berarti perlu dipertanyakan itu muslim kita. Keislaman kita perlu dipertanyakan. Baik, kita masuk ke yang nomor 8. Obat lalai yang nomor 8. Ini ada 14. Banyak memang obatnya Pak. Cuman yuk kita berusaha meminum semua obatnya. Yang 8, al-hirsu ala qiyamil laili wa qiraatil Qur'an. Semangat untuk sholat malam. Semangat untuk sholat malam. Di sebuah hadis Amr bin As, Nabi Muhammad SAW mengatakan, man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang bangun sholat tahajud, sholat malam, dengan membaca 10 ayat, maka dia tidak akan ditulis termasuk orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Coba 10 ayat tuh berapa, Pak? Al-Fatihah sudah berapa? Sudah 7. Tambah surat paling pendek di Al-Quran. Surat favorit kita kalau ngimami sendiri. Inna atoyina sama kulhu. Inna atoyina 3 ayat. 7 sama 3 sudah 10. Orang kalau dia sudah diberikan Allah rizki berupa bisa bangun malam. Dan dia sholat membaca Al-Fatihah dan inna atoyina. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan terlepas dari sifat orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya belum selesai. Wa man qama bi mi'ati ayat kutiba minal qanitin. Dan barang siapa yang bangun sholat malam, baca 100 ayat. Ya. Maka dia termasuk orang-orang yang tunduk. Qanitin itu orang yang tunduk, taat, beriman, tidak maksiat, tidak syirik. Orang-orang soleh. Ya, ini 100. Dan yang terakhir. Wa man qama bi alfi ayat. Sholat malam baca 1000 ayat. 1000 ayat. Kutiba minal muqantirin. Maka dia ditulis termasuk orang-orang yang sangat-sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah. Allah tulis kita sebagai orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Itu sebuah nikmat. Kalau kita bisa lihat di sekitar kita. Kok ada ya orang ini rajin banget sholatnya. Sholat fardu dia 5 waktu terus. Sholat sunnah juga. Sholat tahajud juga. Sholat duha juga. Setelah kerja tiba-tiba dia ke masjid, dia sholat duha, sholat ini juga, setiap habis wudhu kok dia sholat terus. Kok bisa ya itu orang yang sudah diberikan oleh Allah nikmat berupa nikmatnya sholat. Ya. Maka ini termasuk dari hal yang harus diusahakan. Minimal kita pernah Pak, minimal kita pernah merasakan sholat tahajud, sholat malam. Ya. Sholat malam hari di sepertiga malam terakhir yang waktu paling baiknya. Kalau tidak bisa ngerjakan di situ, ya kerjakannya di awal-awal malam tidak masalah. Yang nomor 8 itu tadi. Sholat malam. Coba kita harus paksa diri kita. Minimal sekali lah seorang mesti sholat malam. Masa orang tahu sholat malam plus. Sholat malam. Ya. Sholat malam di sepertiga malam maksudnya. Yang ke-9. Obat dari lalai yang ke-9 adalah as-sodaqoh.
as-shadaqah, yaitu bersedekah. Bersedekah itu obat yang termasuk paling manjur untuk mengobati kelalaian. Ya. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, potongan hadis panjang, wal shadaqah tutfiul khati'ata kama yutfiul ma'un nar. Sedekah itu bisa mematikan kesalahan sebagaimana sebagaimana air mematikan api. Jadi kalau kita banyak dosa, salah satu cara untuk mematikannya adalah dengan kita bersedekah. Ya, bersedekah sebanyak-banyaknya untuk menghapus dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil ini dosa-dosa yang tidak kita sadari. Mungkin seseorang bisa selamat dari dosa-dosa besar. Ya. Tapi dia akan sulit selamat dari dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil, kalau dilakukan secara terus-menerus, dia tidak lagi dosa kecil namanya. Dia akan menjadi dosa besar. Karena digampangkan sama seorang muslim. Kalau dosa kecil sudah mulai digampangkan, maka dia nilainya seperti sholat, seperti dosa besar. Yang ke-10. Yang ke-10. Obat yang ke-10 yaitu siyamut tatawwu'. Puasa sunnah. Puasa sunnah. Terkhusus kalau puasanya itu puasa yang orang-orang sering lalai. Ibadah yang dilakukan ketika manusia banyak yang lalai itu bernilai lebih besar daripada ibadah pas orang lagi semangat-semangatnya ibadah. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, disebutkan bahwasanya Nabi itu puasa yang paling banyak selain puasa Ramadan itu puasa di bulan sebelum Ramadan. Bulan apa, Pak? Sya'ban. Nabi itu bahkan diceritakan full 1 Sya'ban itu puasa. Padahal belum Ramadan tuh, Sya'ban. Terus Nabi mengatakan bahwasanya waktu Sya'ban ini biasanya orang lalai dari puasa. Maka amalan yang dilakukan saat manusia-manusia itu pada lalai itu nilainya sangat tinggi. Maka dari itu, sholat tahajud di sepertiga malam memiliki nilai yang sangat tinggi karena dia dilakukan wana suniyam. Melakukan sholat padahal manusia sedang tidur. Jadi amalan-amalan yang dilakukan ketika orang pada terlena, lalai, nggak ingat sama sekali, itu besar pahalanya. Di antara puasa yang orang-orang juga sering lalai, atau banyak yang tidak tahu itu adalah puasa sunnah apa, Pak? Puasa ayamul bid. Puasa 3 hari di setiap bulan. Dan 3 hari ini anggaplah kita tidak bisa ngepasi tengah bulan selain di 13, 14, 15 boleh. Aduh, sudah kelewat lagi. Puasa ayamul bidnya di tanggal 20, 21, 22 boleh? Boleh. Boleh. Ya. Enggak harus yang 13, 14, 15. Yang penting 3 hari di setiap bulan. Ya. Kita laksanakanlah puasa-puasa sunnah, puasa Asyura, puasa Arafah. Kita maksimalkan kok. Momen cuma 1 hari kita maksimalkan. Taib, ba'dahu obat yang ke berapa berarti? 11. Obat lalai yang ke-11 yaitu muraqabatullah. Takwa dan merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu dari yang penting juga ya. Kalau kita seorang muslim itu merasa selalu diawasi oleh Allah, maka kita akan hati-hati. Salah satu dari contoh muraqabatullah paling mudah kita terapkan adalah, coba kita pas Ramadan ini, Pak. Semuanya puasa alhamdulillah, yang laki-laki, yang perempuan mungkin ada yang tidak. Kita kalau di dalam rumah sendirian, tidak ada siapapun di dalam kamar, apakah kita berbuka? Normalnya orang meskipun dia sendiri, saya tidak berbuka. Kalau memang dia beneran mau puasa. Maka jadikan itu di selain puasa. Tidak ada siapapun, saya juga tidak maksiat. Tidak ada siapapun yang lihat, saya tetap sholat. Tidak ada siapapun yang lihat, saya tetap taubat. Tidak ada siapapun yang lihat, saya tidak akan melakukan kemaksiatan dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Praktekkan cara kita jaga puasa di Ramadan ini, dipraktekkan ke cara kita jaga sholat dan jaga dari diri yang haram. Wong kita walaupun sendirian di rumah kita nggak minum kok, karena kita tahu ini puasa, saya harus puasa. Jadikanlah kita sholat dan zikir seperti itu. Ya, nggak ada yang lihat, tapi saya tidak boleh melakukannya, karena Allah Subhanahu Wa Taala selalu melihat saya.
Kemudian yang ke-12, obat yang 12 yang disebutkan oleh Syekh Said Ibn Ali rahimahullah, yaitu az-zuhdu fid dunya. Az-zuhdu fid dunya. Zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia itu bukan berarti tidak menikmati urusan dunia. Zuhud itu terhadap dunia maksudnya adalah kita gunakan perkara-perkara dunia ini yang kita butuhkan dan kita cukupkan saja. Dan kebutuhan orang beda-beda. Jadi jangan sampai zuhud itu, tidak zuhud itu berarti orang yang terlalaikan karena dunia ini. Maka kalau kita kebutuhan kita sekian, silakan. Ya. Tidak, bukan sebuah aib ketika seseorang itu dia Allah berikan kekayaan kemudian dia memanfaatkannya. Yang cara memanfaatkannya mungkin berbeda dengan orang yang Allah tidak berikan keluasan harta. Maka tidak boleh yang Allah berikan kesederhanaan ini mencela orang mukmin yang Allah berikan keluasan rezeki. Bisa jadi memang itu kebutuhannya. Bisa jadi itu yang buat dia nyaman. Bisa jadi cara dia beribadah yang seperti itu semakin dia nyaman. Karena di antara yang membesarkan pahala itu kualitas orang ketika melaksanakannya. Kalau kita melaksanakan suatu amalan dengan cara ini itu lebih, contohnya gini, di bulan puasa baca Quran sama menghafal Quran lebih baik mana, Pak? Saat bulan puasa. Lebih baik membaca sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita membaca tok itu kurang tumak ninah, kurang masuk di hati. Tapi kalau saya menghafal malah semakin meresap dan semakin masuk ke hati. Lebih baik menghafal. Jadi kalau kita melakukan suatu amalan itu justru membuat hati kita semakin nyaman, tunduk dan meresap, maka itu lebih utama untuk dilakukan. Nah itu termasuk di wasilah-wasilah. Misalkan kita kalau punya kendaraan, kita bisa ke sana dan itu akan membuat hati semakin nyaman untuk melakukan ibadah biar maksimal, maka itu bisa bernilai pahala lebih besar daripada orang yang tidak mempunyai kendaraan. Intinya itu di kualitasnya. Ya, intinya di kualitasnya. Baik, kemudian yang ke-13, obat yang ke-13 yaitu al-iktsaru min dzikril maut. Memperbanyak mengingat mati. Memperbanyak mengingat mati. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan aktsiru zikri hadzimil ladzat. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Kalau kita ingat mati, Pak, harusnya kita tidak akan sembarangan. Kalau kita tahu kita bisa mati kapanpun, kita nggak mau makan sembarangan. Takut pas mati ternyata makanan haram yang lagi di perut. Kalau kita takut mati, kita tidak akan pergi ke tempat yang sembarangan. Karena takut kalau saya ke situ, ke tempat haram, tiba-tiba mati di situ kan jelek matinya. Kalau kita takut mati, kita tidak akan semena-mena memperlakukan orang. Karena apa? Kalau pas saya lagi zalim terus saya mati, apakah ini suul khotimah atau husnul khotimah? Orang kalau dia ingat mati terus, dia pasti akan lebih berhati-hati. Dia pasti akan lebih berhati-hati. Makannya hati-hati, perlakuannya hati-hati, dan tempat dia mengunjungi suatu lokasi juga harus berhati-hati. Kemudian yang terakhir, ya, obat dari sifat lalai yang terakhir yaitu adalah yang ke-14, zikrul qabr. Mengingat kuburan. Ya. Utsman bin Affan, sahabat Nabi Muhammad SAW pernah ketika beliau di depan kuburan, beliau nangis senangis-nangisnya. Sahabat akhirnya nanya, ya Utsman, kamu dengar ayat surga nggak nangis? Kamu dengar ayat neraka juga tidak menangis. Tapi kamu di hadapan kuburan kenapa nangis sangat-sangat kencang? Nabi Utsman bin Affan mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan ini tempat pertama perjalanan akhirat kita. Dan barang siapa yang selamat di sini, maka kedepannya akan mudah. Tapi barang siapa yang di sini sengsara, maka kedepannya sudah pasti akan sengsara. Ya. Kuburan, mati dan kuburan. Ini obat terakhir yang sengaja ditaruh di akhir, karena itu memang obat paling ampuh, Pak. Kalau kita sudah terlalu lalai dengan dunia, coba ingat nih ucuk-ucuk mati pripun. Ya.
Mati-matian mengejar dunia, tiba-tiba mati. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari sifat lalai yang terus-menerus. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat, istighfar. Taubat setiap hari, Pak. Taubat setiap hari. Jangan sampai setan membisiki besok saja, besok saja, besok saja, besok saja. Sebelum tidur taubat. Besok saja. Bagaimana besok saja dia tidur dan tidak bangun lagi? Na'udzubillah min dzalik. Jadi sifat-sifat segala hal, dosa dan kemaksiatan yang membawa kita kepada kelalaian, kita lawan dengan beristighfar, bertaubat dan seluruh obat-obat yang tadi sudah kita sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga keluarga kita semua, dan menerima amalan kita di bulan puasa ini, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita orang-orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala di setiap malam. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.